Pareciste una noche fría. Kali ini, kita akan mengulas sebuah film yang dirilis terbatas berjudul Train tahun 2007. Sebuah film yang mengisahkan perjuangan sang kakak menyelamatkan adiknya dari perdagangan manusia. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Adriana sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Kakaknya, Jorge yang baru tiba, membawakan Adriana sepeda sebagai hadiah ulang tahunnya. Adriana sangat bahagia mendapatkan sepeda dari kakaknya. Sang ibu justru berbeda. Ia merasa kalau Jorge mendapatkan sepeda itu dari uang yang tidak benar. Apalagi Jorge kerjaannya hanya keluyuran entah kemana. Jorge sendiri mengaku bekerja sebagai agen bagi turis yang datang ke Meksiko. Meski begitu, ibunya tak percaya. Ia bahkan melarang Adriana untuk memakai sepeda pemberian kakaknya. Pekerjaan Jorge memang menjadi agen bagi turis. Ia memikat turis dengan menawarkan wanita penghibur. Namun semua itu hanyalah jebakan semata. Ia membawa turis itu ke tempat yang berbeda, lalu merampoknya. Setelah semua barang didapatkan, barulah mereka akan mengeksekusinya. Ternyata pistol yang mereka gunakan hanyalah pistol mainan saja. Sedangkan di waktu yang sama, seorang ibu muda dari Polandia bernama Veronica sedang dalam perjalanan menuju Meksiko. Veronica akan pergi ke Los Angeles karena dijanjikan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih cerah di sana. Di bandara, Veronica disambut oleh 3 agen yang akan membawanya ke Los Angeles. Mereka adalah Irina, Padim, dan Manuelo. Ternyata mereka hanyalah agen palsu. Veronica ditipu. Mereka memang sudah merancang untuk menculiknya. Sementara teman Veronica yang mencoba melarikan diri mati tertabrak mobil. Di tempat lain, Adriana diam-diam keluar saat ibunya tidur. Ia bersepeda untuk menemui kakaknya. Di perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba mengikutinya. Menyadari diikuti, Adriana masuk ke jalan sempit. Ketika keluar dari jalan itu, Adriana ternyata sudah ditunggu. Adriana pun diculik. Sementara Jorge yang baru selesai bersenang-senang dengan hasil rampasannya, mereka melihat seorang anak kecil menggunakan sepeda yang diberikan kepada Adriana. Jorge mengejar anak itu dan memukulnya. Ia mengira anak itu telah mencuri sepeda adiknya. Anak itu lalu menunjukkan tempat ia menemukan sepeda Adriana. Barulah Jorge menyadari ada yang menculik adiknya. Apalagi barang yang dibawa Adriana berserakan di tengah jalan. Seorang wanita yang rumahnya berada di tempat kejadian juga mengaku tak tahu apa-apa. Jorge dan kedua temannya lalu mendatangi seseorang bernama Don Victor untuk meminta bantuan. Don Victor mengungkapkan, jika Adriana diculik di tempat itu, maka pelakunya adalah anggota jaringan gangster Rusia. Mereka membeli dan menjual apa saja yang bisa mereka dapatkan, apalagi gadis cantik seperti adikmu. Bagi mereka, keperawanan adalah emas murni, terangnya. Demi menyelamatkan sang adik tercinta, Jorge mengaku tak takut dengan mereka, apalagi ada kedua temannya yang siap membantunya. Adriana sendiri dibawa ke sebuah rumah bersama beberapa gadis yang telah diculik juga. Veronica yang tadinya mau ke Los Angeles juga dibawa ke sana. Baru saja tiba, Padim langsung mencobanya. Sebagai perempuan yang lemah, Veronica hanya bisa pasrah ketika Padim menggerogol dirinya. Malamnya,
Jorge terus mencari Adriana kemana-mana, hingga akhirnya ia melihat sebuah truk membawa Adriana. Jorge lalu mencuri mobil temannya, lalu mengikuti truk yang membawa Adriana. Paginya, saat mobil dibuka, Adriana senang melihat 2 polisi di depannya. Ia mengira akan membantunya. Ternyata kedua polisi itu juga sama. Mereka terlibat atas kelancaran perdagangan manusia. Di tempat itu, Adriana akan dipoto. Ia dipaksa untuk berpose sebagus mungkin. Sementara Jorge hanya bisa menangis melihat adiknya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Apalagi ada 2 polisi bersama mereka. Manuelo melanjutkan perjalanan. Ia akan membawa mereka ke Amerika, tepatnya ke New Jersey. Jorge mengikuti mereka hingga ke Juarez, kota yang dikenal dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia, kota perbatasan antara Meksiko dengan Amerika. Di tengah perjalanan, mobil Jorge justru kehabisan bahan bakarnya, memaksa ia untuk berlari mengejar truk yang membawa Adriana. Di Juarez, Jorge berhasil menemukan tempat Manuelo membawa Adriana. Tapi sayang, Manuelo telah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Manuelo membawa mereka menyelinap melewati perbatasan. Di pertengahan jalan, mereka tertangkap oleh petugas patroli perbatasan Amerika. Manuelo meminta mereka untuk tidak memberitahu polisi bahwa mereka diculik. Manuelo mengancam jika ada yang berani melapor, maka keluarga mereka akan mendapatkan akibatnya. Manuelo dan yang lain lalu dikirim kembali ke Meksiko. Setelah itu mereka menyelinap lagi. Manuelo juga dijemput oleh komplotannya. Sementara Jorge untuk melewati perbatasan, diam-diam ia masuk ke bagasi mobil yang diketahui berplat Texas. Mobil itu milik seorang polisi asuransi bernama Ray. Ray sendiri datang ke Juarez untuk mencari anaknya, yang diperkirakan dijual juga. Saat berhenti di minimarket, Ray menyadari keberadaan Jorge di bagasi. Ray kemudian akan membawa Jorge ke kantor polisi. Jorge mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi Ray sama sekali tak peduli. Ia tetap akan membawa Jorge ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi, Jorge melarikan diri. Ia tak ingin dikembalikan ke Meksiko lagi. Sementara adiknya akan diperdagangkan di New Jersey. Ray menyusul Jorge lagi. Ia juga bersedia mengantar Jorge ke New Jersey. Ia bahkan akan membantu Jorge menemukan Adriana. Sedangkan Manuelo dan para gadis lainnya dibawa ke sebuah tempat transaksi. Veronica selaku paling dewasa ingin menjaga Adriana. Ia bahkan menawarkan diri asal jangan Adriana yang ternoda. Sikap pahlawan Veronica justru mendapatkan tamparan dari Manuelo. Di tempat itu, Adriana hanya memuaskan pelanggan tanpa harus berhubungan intim dengannya. Sebab dia akan dijual secara online dengan harga yang lebih mahal untuk keperawanannya. Malamnya, pada saat Jorge dan Ray masuk rumah makan, ia melihat anak kecil yang pernah dilihat bersama Adriana. Jorge lalu mengejar dan memukul pria yang membawa anak itu. Dari pria itu, Ray dan Jorge mendapat informasi bahwa ia membeli anak itu dari situs perdagangan manusia. Pria itu juga memberikan username dan password miliknya. Dari situs itulah, Jorge dan Ray melihat foto Adriana, sebuah situs tempat pelelangan para gadis muda, di mana penawar tertinggi akan mendapatkan keperawanannya. Keesokannya, pada saat mereka akan dibawa ke New Jersey, Veronica dan Adriana melarikan diri.
memanfaatkan Manuelo dan temannya yang sedang kencing berdiri. Veronica meminta Adriana lapor polisi, sedangkan ia pergi untuk menelpon ibunya. Ternyata Manuelo menemukan mereka lagi, lalu menyeret mereka kembali. Atas tindakannya itu, Veronica akan disiksa. Akan tetapi, Veronica lebih memilih jalannya sendiri. Ia melompat dari tebing yang cukup tinggi. Adriana kemudian dibawa ke sebuah rumah di New Jersey. Ray dan George juga sudah di New Jersey. Ray meminta George untuk istirahat, sementara ia pergi meminta bantuan polisi New Jersey untuk menemukan Adriana. Sayangnya permintaan Ray ditolak polisi. Mereka menganggap akan mengganggu strategi mereka melawan organisasi kriminal yang lebih besar. We'll connect the dots. There's a lot of jurisdictions working here. CIA, gentlemen, if you excuse me. Gagal meminta bantuan polisi, Ray kemudian meminta izin kepada istrinya untuk mengambil sebagian uang tabungan mereka. Istrinya setuju. Dia juga meminta Ray membawa pulang anaknya jika sudah ditemukan. I want you to bring her home. George yang diam-diam menguping pembicaraan Ray kemudian menanyakan kenapa ia mau membantu. Ray lalu menceritakan bahwa ia mau membantu karena ia pernah kehilangan seorang anak. Namanya Charlie. Ia diduga dijual oleh ibunya sendiri, mantan Ray yang merupakan seorang pecandu. Sementara Adriana kini sudah pasrah. Ia hanya bisa berdoa agar yang membelinya nanti orang baik hati. Pelelangan Adriana dimulai.